Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah angkat suara, saudara, soal dirinya yang dikabarkan dikuntit dan dimata-matai oleh anggota Densus 88 Polri. Lagi ya, silakan Pak Jampitsus. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah tidak belak-belakan langsung soal bagaimana ia dikuntit oleh anggota Densus 88 di sebuah restoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Febri bilang penguntitan dirinya sudah menjadi urusan kelembagaan dan sudah diambil alih langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mengenai tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip ya. Ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Ya, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan. Sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, ya silakan ditanya langsung kepada Kapus Penkum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan adanya anggota Densus 88 Polri yang menguntit Jampitsus Febri Ardiansyah dan tertangkap basah oleh pengawal. Dari pemeriksaan ponsel diketahui ada pengambilan foto dan upaya profiling terhadap Jampitsus. Ketut bilang anggota Densus telah diserahkan ke Biro Paminal Propam Mabes Polri, sementara persoalan penguntitan Jampitsus telah diselesaikan oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Memang benar ini dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada Paminal Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ada pengambilan foto dan sebagainya ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampitsus. Itu rangkaian semuanya ya sudah dilaporkan kepada pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya. Para pimpinan Kapolri, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Ya. Tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Kompas TV mendapatkan video eksklusif anggota Densus 88 Polri yang tertangkap basah karena diduga memata-matai Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah tengah diinterogasi. Diduga saat itu ada lebih dari satu orang yang memata-matai Febri saat berada di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Namun hanya satu orang yang tertangkap basah oleh pengawal Jampitsus. Belakangan usai diperiksa, Kejaksaan Agung membenarkan telah menyerahkan anggota Densus tersebut ke Biro Paminal Polri. Usai gaduh Jampitsus dibuntuti Densus, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Istana Negara hari Senin. Presiden Jokowi mengaku tengah memanggil keduanya, namun tak menjelaskan apa hasilnya. Polri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini, Pak. Oh, sudah saya panggil tadi. Arahannya gimana, Pak? Arahannya gimana, Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri, ya. Kapolri ada. Pak, tadi kan Bapak soal PDIP, Pak. Oh, Kapolri ya, Kapolri ada. Tanyakan ke Kapolri langsung. Pak, dalam rapat PDIP, Pak. Sementara Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini terus dilakukan pendalaman, ya, dilakukan penyelidikan apa yang terjadi yang sebetulnya. Dan saya kemarin juga lihat pada waktu acara SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dipimpin oleh Bapak Presiden di istana, saya lihat berdua sudah kelihatannya ngadep Bapak Presiden ya, tapi yang dibicarakan saya tidak tahu dari jauh saja. Anggota Komisi Hukum DPR, Nasil Jamil, menyatakan pertemuan yang difasilitasi Menko Polhukam bisa meredakan ketegangan. Namun, ia berharap pemerintah memberi penjelasan soal penguntitan Jampitsus. Apakah kejadian itu bersifat instruksi kelembagaan atau personal? Saya berharap dengan pertemuan tersebut, maka kesalahpahaman, kecurigaan, ataupun isu-isu yang menyurus ketegangan tadi itu bisa dicairkan. Ya tentu saja nanti kita harapkan pemerintah ada semacam keterangan resmi ya, apakah itu tindakannya institusional atau personal. Tapi dengan pertemuan yang difasilitasi oleh Menko Polhukam, saya berharap ini sudah clear and clean. Ya.
Pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto juga minta Polri mengklarifikasi penguntitan Jampitsus oleh Densus, termasuk soal misi apa yang dijalankan dan siapa pemberi perintah. Sebab tugas Densus hanya urusan penindakan kasus terorisme. Kasih oleh kepolisian dalam rangka apa mereka personil tersebut melakukan tugas penguntitan, kemudian juga atas perintah siapa. Makanya apakah penguntitan ini salah satu bentuk upaya intervensi penindakan hukum atau yang lainnya, itulah maka perlu kepolisian, Kapolri atau Kadensus 88 melakukan klarifikasi agar tidak muncul asumsi liar kemana-mana. Selama karirnya sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah menangani sejumlah kasus korupsi besar, di antaranya korupsi asuransi Jiwasraya, Asabri, dan korupsi Tata Niaga Timah. Kasus Timah menyeret nama selebritas Sandra Dewi yang diduga 2 kali diperiksa sebagai saksi, serta sang suami Harvey Muiz dan Crazy Rich, Helena Lim, serta sejumlah orang lain yang berstatus tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Dugaan penguntitan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Polri menyisakan tanda tanya bagi publik. Pertama, apakah penguntitan bentuk intervensi hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung yang belakangan tengah gencar mengusut kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung? Dan kedua, mengapa anggota Densus 88 yang notabene mengurusi tindak pidana terorisme justru memata-matai penegak hukum lain? Kita bahas, sudah ada Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS di DPR, Mardhani Alisera, dan mantan Kepala BAIS Soleman Ponto. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Baik. Petang. Saya yang pertama ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, anggota Densus 88 diduga menguntit Jampitsus. Dugaan pelanggaran apa yang bisa muncul dari kasus ini, Pak Soleman? Yang jelas bukan diduga lagi, menguntit itu ditangkap kok. Jadi yang jelas kan itu sudah ditangkap. Bahwa ada pelaksanaan itu. Nah dari situ itulah sebenarnya Kapolri harus menjelaskan memerintahkan atau tidak. Densus juga harus menjelaskan memerintahkan atau tidak. Karena bisa saja ada orang lain di luar polisi yang memanfaatkan dia. Nah kalau itu memang tidak ada, maka itu adalah tindakan sendiri. Ini harus dihukum. Itulah akibatnya. Ini kan pekerjaan intelijen. Pegangan intelijen itu kalau ketangkap ya sudah pasti hukumannya berat. Dan ini harus ada. Kalau tidak akan terulang kembali. Jadi bukan tidak boleh, boleh aja seperti itu. Tapi persyaratannya satu, jangan ketangkap. Kalau ketangkap ya tahu sendiri bahwa atasan akan bilang saya tidak merintahkan, dan tanggung sendiri. Ini kalau bergerak sendiri mungkin Kapolri kecolongan, Pak Soleman. Paling berat pecat itu. Pak Soleman, kalau ini bergerak sendiri mungkinkah Kapolri kecolongan? Kapolri kecolongan tidak kecolongan karena itu memang anak-anak seperti itu memang ada kenakalan begitu itu ada. Itulah sebabnya kenakalan itu tidak boleh ditolerir. Karena ini sudah ketangkap, maka Kapolri akan bilang saya tidak perintah, semua tidak perintah, kenakalan itu paling berat, ya pecat. Jangan sampai ini menular kepada yang lain kalau tidak ada ketegasan. Itu aja. Baik, Pak Mardhani, ini belum ada klarifikasi yang jelas gamblang dari Kapolri dan juga Jaksa Agung. Bagaimana dari Komisi 3, dari DPR, tindak lanjut kasus ini seperti apa, Pak Mardhani? Ya, yang pertama saya apresiasi Kejaksaan karena membuka kasus ini. Pak Sulaiman, kalau nggak dibuka sama Jampitsus atau teman-teman Kejaksaan, ini akan jadi barang gelap. Ya, kalau barang gelap kita tidak bisa belajar bahwa ada sesuatu yang serius di sini. Apa seriusnya? Upaya yang bisa mengarah kepada aborsi penyelesaian kasus-kasus yang sedang diselidiki di Kejaksaan. Jadi saya pertama apresiasi dulu Kejaksaan. Nah yang kedua, karena Kejaksaan juga sudah secara resmi menyatakan, maka
organisasi yang membawahi Densus perlu segera melakukan penyelidikan. Yang Pak Sulaiman tadi bilang benar. Dan di bab ini ada golden time. Kalau besok tidak ada penjelasan Pak Sulaiman, makin kabur ini. Kalau besok ada respon, maka kita bisa melihat ada secercah harapan. Jadi kita tunggu, besok harus sudah ada penjelasan. Apa konstruksi sebenarnya. Begitu. Baik, Pak Sulaiman, ini kan Densus menangani persoalan terorisme. Apakah ini undang-undang terorisme dilanggar di kasus ini? Sebetulnya aspek legalitas memata-mata itu bagaimana sih, Pak Sulaiman? Pak Sulaiman? Tampaknya sambungan audio visual kami dengan Pak Sulaiman Ponto sedikit terganggu. Baik, kita ke Pak Mardhani kembali. Pak Mardhani, jadi kalau misalkan belum ada kejelasan dari institusi Polri, ada dugaan ini bagian dari intervensi hukum di Kejagung atau bagaimana? Tentu kita berharap kepolisian segera memberikan penjelasan bahwa yang terjadi adalah A, B, C, D, transparan, lugas, dan jangan takut. Kepolisian itu sekarang bagus sekali kok kepercayaan publiknya. Kejadian ini kalau tidak ditangani dengan baik justru bisa menurunkan kepercayaan publik kepada polisi yang sudah bekerja dengan baik. Dan karena itu kita dukung kepolisian, kejaksaan, semua transparan, akuntabel, bongkar hal-hal yang gelap. Karena gini, dosa, kejahatan itu pada ruang-ruang gelap. Sekarang kita sedang punya komitmen membuat semua terang biar tidak ada dosa dan tidak ada kejahatan. Begitu. Oke. Kalau dari sikap praksi bagaimana melihat kasus ini? Tentu teman-teman Komisi 3 tadi Pak Nasir Jamil sudah menyampaikan kita ingin masalah ini diselesaikan dengan seksama dan jangan jadi presiden. Karena kalau jadi presiden berbahaya sekali. Nanti masing-masing nih kejaksaan kah, kepolisian, KPK punya kemampuan intelijen dan alat sadap. Kalau itu digunakan untuk saling merusak, berbahaya. Harusnya semua digunakan kepada para penjahat dan kriminal. Oke, baik. Pak Sulaiman sudah terhubung lagi ya, Pak Sulaiman? Baik, Pak Sulaiman, ini kan yang diduga menguntitnya Densus 88, notabene ngurus soal terorisme. Apakah undang-undang terorisme dilanggar dalam hal ini? Kalau soal aspek legalitas memata-mata itu bagaimana sebetulnya, Pak Sulaiman? Iya jelas salah. Undang-undang terorisnya dilanggar, tata krama bernegara dilanggar. Itu sudah pasti salah, memata-matai sesama memata-matai siapa aja kalau ketangkap itu tetap salah. Itu udah salah itu. Ya boleh. Yang dia boleh kalau tidak ketangkap. Makanya harus hati-hati. Tapi kalau ketangkap, ya sudah tanggung dosa harus itu. Tapi kenapa kalau jadi objeknya sampai Jampisus nih Pak Sulaiman kalau menurut Anda? Ya justru itu objeknya. Karena kalau objeknya sudah Jampisus, kalau itu mau dilakukan harus betul-betul profesional, jangan sampai ketangkap. Tapi karena sekarang sudah ketangkap, ya harus bertanggung jawab. Dan itu harus betul-betul dijelaskan dari yang pemilik itu, Kapolri, Densus harus jelaskan. Apakah ada perintah atau tidak, itu saja. Tidak ada perintah Kapolri, selesai. Densus ada perintah, tidak. Artinya anak-anak ini berjalan sendiri. Kamu jalan sendiri, siapa yang nyuruh? Oh itu karena saya sendiri. Oke, karena kenakalan sendiri, pecat, selesai. Kalau tidak akan jadi presiden seperti kata Pak Mardhani Alisera tadi. Saya sependapat itu. Dan jangan lupa, kita ingat kasus Mawar. Anak-anak itu bilang, siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh, kami yang nyuruh. Pecat semua itu mawar-mawar itu kan. Nah ini sama. Kalau memang tidak ada yang nyuruh, ya sudah pecat tanggung dosa. Itu biasa di intelijen, bukan hal luar biasa. Dan ini harus dijaga kebiasaan itu. Baik, kami tangkap Pak Sulaiman. Pak Mardhani, ini perlu dipanggil oleh DPR nggak Kapolri dan Jaksa Agung soal ini? Dan bagaimana sikap Presiden seharusnya? Kalau dipanggil DPR ini jadi politis dan nanti bisa melebar. Monggo kalau mau dipanggil, tapi jauh lebih baik, lebih lugas, lebih sederhana.
antar aparat hukum, kalau bisa presiden langsung memerintahkan selesaikan kasus ini dengan seksama dalam waktu yang singkat. Karena kalau benar kata Pak Sulaiman Ponto, ini ada oknum yang bekerja, yang insubordinat, yang tidak sesuai dengan tupoksi, ini berbahaya sekali. Bisa merusak institusi. Kita harus betul-betul jaga institusi kejaksaan, jaga institusi kepolisian, jaga institusi negara, itu tuh sakral dan mahal. Tidak boleh ada yang mengotori, apalagi kasus seperti ini. Ini akan sangat buruk persepsinya buat institusi negara ketika kejaksaan lagi mengusut kasus besar, tiba-tiba ada kasus seperti ini, masyarakat berpikir bisa selesai apa tidak ini, dan itu buruk buat kita sebagai bangsa. Baik, terima kasih Pak Mardhani Alisera dan juga Pak Sulaiman Ponto telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini.